Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi dari tanggal 26 kemarin Timnas Indonesia U22 ya yang di bawah asuhan coach Sintayong ya yang akan mengikuti AMEC ya. AMEC 2024 atau yang lebih dikenal dengan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah mulai berkumpul ya di Bali ya untuk melakukan training session sebelum menjelang pertandingan di tanggal 9 ya. Jadi ini trainingnya dari tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember ya. Para pemain ini berkumpul ya. Ini saya dapat videonya dari Instagramnya Timnas Indonesia ya. Jadi seperti apa ini dia. Halo Garuda Fans. Halo Garuda Fans. Halo Garuda Fans. Om Swastiastu Garuda Fans. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Wasantiang Kadaro Triatna. Raga siap. Jadi itu ya teman-teman ya, bagaimana para pemain nampak sudah mulai berkumpul ya di Bali ya. Di antaranya ada M. Ferrari, Arkan Kakak, Arkan Fikri, Kade Arel ya, Donitri ya. Dan pelatih juga sudah mulai nampak Pace Yu Jae-hoon ya, sudah ada di sana. Tapi belum nampak Coach Sintayong ya. Itu video pertama, lalu di esoknya itu di story-nya itu nampak para pemain sudah mulai training ya, sudah latihan fisik sudah dimulai ya. Seperti apa ini dia? Indonesia! Jadi itu tadi ya, para pemain sudah mulai latihan fisik ya, di mana nampak Ronaldo Kuate ya, pemain-pemain lain lah, semua masih nampak pemain muda nih. Bahkan pelatih sudah nampak banyak, ada Yu Ki-hoon juga ya, pelatih striker kita sudah ada, Pace Yu Jae-hoon, ada juga Coach Nova ya. Jadi semua sudah berkumpul, udah mulai latihan fisik, tapi memang masih belum nampak Coach STY ya, belum ada ya, mungkin belum datang atau gimana ya. Tapi para pemain sudah berkumpul di Bali ya, termasuk Ronaldo Kuate juga kita lihat. Dan untuk kali ini memang pemainnya muda-muda ya, nampak dari wajahnya juga muda-muda. Bahkan Indonesia memang menjadi tim dengan rata-rata usia termuda ya, dimana rata-rata usia kita itu 20,4 ya. Ini termuda sepanjang kita mengikuti Piala AFF ya. Jadi dengan rata-rataan di 20 tahun ya, termasuk beberapa yang paling senior itu adalah Asnawi Mangkualam di umur 25. Selain itu semua masih muda, masih 19, 18, 20, 21 ya, termasuk Marcelino Ferdinand yang masih sangat muda. Jadi ini luar biasa ya. Dan sebenarnya hal ini bagus ya untuk regenerasi ya, dan selain itu juga memang tim kita juga memang lagi di segala kelompok umur ini sekarang lagi padat jadwalnya ya. Yang senior juga main di senior ya, kualifikasi Piala Dunia. Jadi mau nggak mau ya kita harus menurunkan tim U22 sekalian memberi jam terbang lah buat para pemain muda ini ya. Karena ya ini merupakan ajang yang bagus juga ya, biarpun ini tidak ada di kalender FIFA. Jadi kita tidak bisa memanggil pemain-pemain abroad kita ya. Cuma ada beberapa yang bisa datang ya. Ada namanya seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Arhan ya, Asnawi ya. Ivar Jenner kita tahu di Jong Utrecht memang sering dilepas ya, mungkin karena itu divisi 2 dan Jong itu ibaratnya masih kelompok umurnya daripada Utrecht lah. Jadi bisa dilepas ya, sedangkan Justin Hubner juga masih di kelompok umur ya di Wolves. Jadi mungkin itu bisa dilepas gitu loh. Tapi hal ini diberikan respon negatif ya oleh seorang pundit Malaysia yaitu Zakaria Rahim ya, pengamat sepak bola Malaysia Piala AFF ini ya. Katanya Piala AFF ini terancam hilang jika semua negara seperti Indonesia menurunkan skuad U22 ya. Ya memang yang dikatakan Zakaria Rahim ini memang benar, kalau semua menurunkan skuad U22 mungkin kedepannya nggak bergengsi lagi ya AFF ini. Tapi ya
harus dimengerti juga oleh pundit Malaysia ini ya, bahwasanya Indonesia saat ini memang pemainnya rata-rata memang sibuk di kelompok umurnya masing-masing, yang senior-senior, yang U20 di U20 ya, U23 juga ada. Di Piala Asia semua kelompok umur kita masuk ke Piala Asia, mau nggak mau kita harus membagi juga timnya di sela-sela jadwal yang padat, karena habis ini juga ada Piala Asia kan untuk U20 kan, asuhan Coach Indra ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus membagi gitu loh. Beda dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam ya, Filipina apalagi yang tidak ada kompetisi di luar gitu loh. Untuk negaranya itu, untuk timnasnya itu tidak ada kompetisi di luar. Jadi fokus di satu. Kita mau nggak mau kita fokus, kita ada beberapa, dan pemain-pemain kita semua pemain-pemain abroad ya. Nggak mungkin kita panggil pulang semua gitu loh. Ini sama halnya yang terjadi dengan Jepang gitu. Jepang juga pemain-pemainnya itu kemarin pemain di luar semua. Jadi ketika Piala Asia kemarin kebanyakan malahan yang dipakai itu untuk Piala Asia U20 kemarin kalau nggak salah ya, yang muda itu Piala Asia U23 itu malahan pemain-pemain dari universitas dipanggil gitu loh. Apakah Piala Asia akan tidak bergengsi apabila dipakai pemain gitu? Ya mau nggak mau, karena Piala Asia U23 kemarin juga tidak masuk di kalender FIFA ya. Kita ketahui kita banyak pemain kita yang nggak main juga di situ gitu loh. Ya mau nggak mau, karena tim kita memang sekarang lagi bagus-bagusnya nih, semua kelompok umur itu masuk di Piala Asia yang masing-masing gitu loh. Jadi harus dimengerti oleh negara-negara tetangga, sedangkan negara-negara tetangga itu tidak ada piala yang lain yang bisa diincar selain Piala AFF. Sedangkan kita ini satu-satunya piala yang sekarang kita kurang bergengsi dan kurang mau diincar gitu. Kita ngincarnya yang Asia dan dunia gitu loh. Jadi harap dimengerti aja. Bahkan dengan skuad seperti ini aja, itu netizen Malaysia udah berkomentar Indonesia bakal masuk final gitu dengan skuad seperti ini. Apalagi kalau dengan skuad inti kita yang menghadapi kualifikasi Piala Dunia, wah bisa gawat itu ya kan. Nah buktinya apa? Ini ada video dari seorang netizen Malaysia ya, kita lihat apa yang dikatakannya. Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup B. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila Dia dengan pilih Indonesia ya juara grup B. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangkuk Alam, okey, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Nah itu, menurutnya aja Indonesia dengan gini bisa masuk final gitu. Udah pasti kita juara grup B lah, kalau menurut dari netizen Malaysia gitu. Dan salah satunya lagi yang menurut dia bisa bersaing di final itu ketemu Indonesia ya Thailand gitu loh. Hanya Indonesia dan Thailand yang dijagokan oleh netizen Malaysia. Dia sendiri tidak menjagokan negaranya Malaysia ya. Berarti itu memang ya Indonesia biarpun dengan skuad U22 saat ini juga udah luar biasa dengan dari daftar-daftar namanya dengan beberapa pemain berpengalaman ya, seperti Ivar Jenner ya, Pratama Arhan, Asnawi, Justin Hubner ya, bahkan Rafael Struijk kalau dilepas saat semifinal dan final nanti ya. Kita dengar lagi apa katanya. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara grup A, iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni. Jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat. Dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah, bang kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Kau tengok ke tidak game-game Malaysia adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun, revolusi Harimau Melaya akan bermula pada 15 Disember. Maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu, kita masih lagi dalam management yang barai. Nah itu ya, jadi dia menjagokan Thailand di grup A dan Indonesia di grup B. Jadi akan ketemu. Thailand itu memang ya udah 2 kali juara berturut-turut dan mengincar juara ketiga berturut-turut. Sedangkan Indonesia memang belum pernah juara ya di AFF ya. Dengan Thailand rata-rata usianya di 26 ya. Memang udah usia matang gitu loh. Nah, mungkin Thailand memang menganggap ini serius gitu loh di turnamen ini. Ini satu-satunya turnamen mereka bisa angkat piala gitu. Sedangkan kita kan memang targetnya banyak. Ya. Ada Piala Asia, ada Piala Dunia ya. Yang incaran kita udah pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Itu yang paling penting, top of the top lah ya.
Jadi ya seperti itu. Bahkan dia sendiri juga tidak mendukung Malaysia, artinya dia tidak menjagokan Malaysia untuk masuk ke final karena menurutnya sekarang lagi hancur ya Malaysianya. Mereka tunggu ada mungkin pemilihan ketua baru di 15 Desember mungkin ya. Jadi ya netizen Malaysia juga menjagokan Indonesia. Jadi apalah kita lagi gitu loh. Kita pasti menjagokan karena saya tahu kualitas pemain-pemain yang dipanggil STY ini biarpun masih muda tapi udah bagus-bagus ya. Kita lihat bagaimana KDR ya sebagai kemarin di U20 asik cetak gol ya, biarpun dia seorang defender. Lalu kita tahu Donitri ya sebagai pemain bek kiri, tapi mungkin di sini dia akan bersaing dengan Pratama Arhan ya, tapi dia Donitri juga nggak kalah bagus lah dari permainan ya. Bahkan ya banyak pemain seperti Arkan Kakak, Arkan Fikri itu udah sering masuk ke timnas juga sih sebenarnya. Jadi ya kita optimis juga lah untuk Piala AFF ini ya, Piala AMEC ya, ASEAN Mitsubishi Electric Cup ini ya. Saya yakin Indonesia bisa masuk final seperti targetnya STY ya. Dan kalau untuk menang dan juara ya kita doakan aja lah semoga bisa. Semoga kutukan runner up ini bisa hilang lah kali ini ya. Jadi kita ambil kutukan runner up-nya untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi semoga kita runner up di bawah Jepang. Jadi kita langsung lolos ya nggak teman-teman ya kan. Ya. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih. Salam. Ciao.